Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Amelia dengan NIM C0D022003. Saya dari kelas F, Prodi Perpajakan. Di sini saya memenuhi mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan. Baiklah, di sini saya mengangkat tema mengenai jenis sifat mekanisme pemotongan pajak. Di sini saya akan mengangkat 6 masalah yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama, definisi pajak dari para ahli dan pengertian pemotongan serta pemungutan pajak. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang melekat pada pajak. Dan yang ketiga, fungsi dan jenis pajak. Dan yang keempat, bagaimana tata cara pemotongan dan pemungutan pajak. Yang kelima, bagaimana mekanisme perpotongan pajak. Dan yang keenam, teori yang mendukung pemotongan pajak. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun di sini ada definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N.J. Feldman, ND, merupakan pajak prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Langsung saja ke pengertian pemotongan dan pemungutan pajak. Di sini pemotongan berarti memotong atau mengurangi. Maksudnya, pemotongan berarti memotong atau mengurangi jumlah yang diterima atau yang diedarkan pada dasar pengenaan pajak. Lalu pemungutan berarti memungut atau menambah. Maksudnya, pemungutan berarti memungut atau menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima. Langsung saja ke pembahasan kedua, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak ialah yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dan pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Lalu, selain pungutan pajak, ada pun pungutan lainnya, yaitu retribusi, bea, cukai, dan juga sumbangan. Lanjut ke pembahasan ketiga, fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu ada dua, yaitu fungsi budgeteer, sumber keuangan negara, atau fungsi reguler atau pengatur. Selanjutnya, manfaat membayar pajak bagi masyarakat. Yang pertama, infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kedua, transportasi umum. Yang ketiga, fasilitas kesehatan. Dan yang keempat, keamanan dan ketertiban. Nah, dari keempat manfaat tersebut tentu akan berdampak pada infrastruktur sekarang yang kita gunakan seperti jalan, rumah sakit. Itu dari kita membayar pajak, teman-teman. Dan materi selanjutnya, jenis-jenis pemotongan pajak. Yang pertama ada jenis pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang kedua ada pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Yang ketiga ada pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 26. Yang keempat ada pemotongan pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang kelima ada pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15. Dan yang keenam ada pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Dan yang ketujuh ada pemungutan PPN dan PPNBM. Nah, PPN ini itu seperti di mall-mall, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman pada beli baju, tentu untuk sebuah mall besar di kota Jambi, contohnya Jamtos, itu memiliki PPN. Sekitar berapa persen? 5% untuk mereka menyewa tempat tersebut. Makanya jika kita belanja baju di mall besar, dengan belanja di pasar tentu jauh berbeda dengan mall-mall tersebut
karena di mal-mal besar tersebut dikenakan PPN. Selanjutnya sifat pemotongan pajak. Yang pertama pajak penghasilan final dan yang kedua pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final ini yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima selama tahun berjalan. Yang kedua ini pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan tidak final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Lanjut ke pembahasan keempat. Mekanisme perpotongan pajak, pembayaran pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Nah, teman-teman, di sini wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self-assessment, wajib melakukan sendiri perhitungan dan pelaporan pajak terutang. Contohnya, tarif pemotongan PPh pasal 21. Jika penghasilan Anda di atas 50 juta sampai 250 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus Anda bayarkan sebesar 15%. Namun, jika penghasilan Anda di atas 250 juta hingga 500 juta, maka tarif yang jadi tanggungan Anda adalah 30%. Selanjutnya, contoh kasus pemotongan pajak. Yang pertama nih, contoh kasus pemotongan pajak. Di PTX membayar jasa konsultasi kepada PTY sebesar 20 juta. Atas pembayaran tersebut, PTX wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Maka, besaran PPh pasal 23 atas jasa konsultasi adalah 2%. Dikali 20 juta sama dengan 400.000. Jadi, PTX sudah membayar ke PTY sebesar 19.600.000. Untuk yang kedua, pemungutan pajak. Contohnya PTX dan PTY merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Maka dari itu PTY harus memungut PPN sebesar 11%. Dengan besaran PPN adalah 11% dikali 20 juta sama dengan 2.200.000. Jadi PTX harus membayarkan sebesar 22.200.000. Lanjut, cara pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membayar sendiri pajak terutang. Yang kedua, memulai pemotongan dan pungutan oleh pihak lain atau PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Yang ketiga, melalui pembayaran pajak di luar negeri PPh pasal 24. Yang keempat, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah. Yang kelima, pembayaran pajak lainnya seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembayaran bea materai. Pembahasan kelima, bagaimana tata cara pemotongan dan pemungutan pajak. Nih, bagaimana tata cara pemotongan dan pemungutan pajak? Stelsel pajak pemungutan dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata, yaitu penghasilan yang berupa nyata. Yang kedua, stelsel anggapan, yaitu stelsel yang diatur dari undang-undang. Yang stelsel campuran ialah stelsel yang bersatu dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pembahasan ke-6. Beberapa teori yang mendukung pemotongan pajak, seperti yang pertama asuransi, yang kedua teori daya pikul, yang ketiga teori kepentingan, dan yang keempat teori daya beli. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.